jangan pernah menjalani kehidupan ini dengan logika pasar. Tapi mari kita jalani kehidupan ini dengan budaya masjid. Artinya apa? Kalau kita ke pasar, yang ada adalah materialisme. Orang yang dihargai adalah orang yang punya uang. Misalkan di bank, walaupun seorang, mohon maaf, preman, tapi kalau bayarnya lancar, dia yang lebih dihormati daripada misalkan ada seorang ustadz bayarnya telat, maka dia tidak akan dianggap apa-apa oleh bank itu. Ini logika pasar. Kalau logika masjid, kita diajarkan inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik di antara kita ini, yang terbaik menurut Allah adalah atqakum, orang yang bertakwa. Karena atqakum itu rahasia, maka logika masjid itu adalah bahwa menghadapi siapapun tidak boleh kita remehkan. Karena siapa yang paling bertakwa, yang tahu persis adalah Allah. Kalau di kantor misalkan, atqakum itu bisa jadi tukang sapu itu lebih mulia daripada kepala kantornya. Atas dasar itu, pemikiran itu, maka sebagai orang Islam, siapapun, tidak peduli itu tukang parkir, tukang sapu, harus sama-sama kita hormati. Logikanya adalah karena siapa tahu dia adalah orang pilihan Allah yang kita tidak tahu rahasia. Yang pertama adalah pemakmur masjid, dan yang kedua adalah al-mutahabbina fi, orang yang saling menjaga cinta karena Allah. Maka miris di sini, kita khawatir di sini, karena negeri kita sekarang ini sedang kronis saling caci maki. Itu bukan antar orang awam. Para cerdik pandai, para tokoh-tokoh yang mestinya menjadi panutan, justru mereka mempertontonkan, mencontohkan saling maki, saling umpat, saling dendam. Tidak ada lagi al-mutahabbina fi. Di sini kita harus menangis. Jangan kepedean, virus itu tidak akan datang ke Indonesia. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fil akhirati daral qarari was surur wa ja'ala ad-dunya illa mata'ul ghurur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yashrahu Allahu lana bihas sudur. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mukhriju minadh dhulumati ilan nur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'd, faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita syukuri kehidupan ini dengan meningkatkan takwa dalam artian yang sesungguhnya, yakni takwa yang menjadi spirit dari segala yang kita lakukan, sehingga ke depan diri kita terjaga dari ucapan dan perbuatan yang dapat menyinggung dan menyakiti hati orang lain.
Takwa yang mendorong kita untuk selalu merasakan pandangan Allah, CCTV Allah melekat dekat dengan kita, sehingga kita segera menghentikan kebiasaan-kebiasaan melanggar hukum dan tatanan agama. Semoga dengan terus-menerus berusaha seperti itu, kita semua selalu dibimbing oleh Allah dengan hidayahnya. Sisa berapapun umur kita, semoga selalu ditaburi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dan seluruh generasi penerus kita semoga selalu disejahterakan, diselamatkan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam menyikapi terjadinya wabah seperti virus corona yang saat ini sedang menjadi momok dunia, kita diajarkan untuk melakukan antisipasi secara logis dan teologis. Antisipasi secara akal dan keyakinan, antisipasi secara logika dan akidah. Secara logis, para ahli sanitasi, ahli kesehatan telah menginformasikan bahwa virus corona itu ada dalam gelembung, dan gelembung virus corona itu takut pada semua pelarut lemak, pada semua deterjen, pada semua yang sebangsa sabun. Sehingga upaya logis kita adalah melakukan hidup secara bersih. Secara teologis atau tauhid atau akidah, setiap ada musibah, bisa jadi itu adalah ujian, bisa jadi itu adalah peringatan, dan semoga musibah itu bukan merupakan azab atau siksa. Sebagai umat Rasulullah, kita diajarkan di sini saatnya kita introspeksi secara massal mendunia, melakukan muhasabah, memeriksa diri kita. Terkait dengan hal itu, ada hadis qudsi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yaqul, inni la ahummu bi ahlil ardi adzaban. Fa idza nadartu ila ummari buyuti wal mutahabbina fi wal mustaghfirina bil ashar saraftu adzabi anhum." Rawahul Baihaqi. Kalimat yang digunakan adalah inni, sesungguhnya aku telah mempersiapkan azab untuk penduduk bumi. Yang namanya telah mempersiapkan itu bahasa Jogjanya cemepak. Bisa sewaktu-waktu, kapan dan dimanapun, tidak hanya di Cina. Jika Allah menghendaki, bisa jadi di negeri kita. Musibah itu dengan gampang oleh Allah dilepas, karena sudah disiapkan. Di ahlil ardi, hadis ini, hadis qudsi ini ditegaskan bi ahlil ardi, bahwa azab ini tidak hanya menunggu nanti di akhirat, tapi sudah akan dirasakan di muka bumi ini. Di ahlil ardi azaban. Yang namanya azab itu adalah keadaan yang sangat menyiksa, berupa banjir, gempa bumi, tsunami, badai, wabah, dan menyebarnya virus corona. Setiap hari Jumat di khutbah kedua itu kita diajak imam untuk berdoa supaya semua itu tidak terjadi, menimpa kepada kita, khususnya umat Islam. Allahumma dafa'annal bala'a wal waba'a waz zalazila wal mihan wa su'al fitnah wal mihan. Kaum muslimin rahimakumullah, namun azab yang sudah dipersiapkan, yang kata orang Jogja cemepak tadi,
oleh Allah di-cancel atau dipindahkan. Selagi masih dipandang oleh Allah, ummaru buyuti itu masih ada, yaitu orang-orang yang mau memakmurkan rumah-rumahku, yaitu masjid. Memakmurkan masjid itu meramaikan kegiatan-kegiatan berbasis kemasjidan. Bukan hanya memperindah bangunan dengan kegiatan sekedar asal ramai, bukan. Tapi kegiatannya dipilih yang outputnya bertujuan membentuk karakter muslim yang paripurna. Bagaimana jamaah masjid itu menjadi berkarakter muslim yang paripurna? Kita perlu buka sejarah bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah tujar. Tujar itu adalah pedagang. Karena beliau pedagang, maka beliau sesungguhnya adalah sabah pasar. Sungguh pun begitu. Rasulullah SAW menyatakan bahwa ahabbul biladi indallahi al-masajid wa abghadul biladi indallahi aswaquha. Sebaik-baik tempat menurut Allah adalah masjid, dan sejelek-jelek tempat adalah pasar. Karena Rasulullah SAW sabah pasar, maka para a'immatul hadits wal mufassirin disampaikan oleh guru-guru kita bahwa yang dimaksud ini adalah kita sebagai umat Islam jangan pernah menjalani kehidupan ini dengan logika pasar, tapi mari kita jalani kehidupan ini dengan budaya masjid. Artinya apa? Kalau kita ke pasar, yang ada adalah materialisme. Orang yang dihargai adalah orang yang punya uang. Misalkan di bank, walaupun seorang, mohon maaf, preman, tapi kalau bayarnya lancar, dia yang lebih dihormati daripada misalkan ada seorang ustadz bayarnya telat, maka dia tidak akan dianggap apa-apa oleh bank itu. Ini logika pasar. Kalau logika masjid, kita diajarkan inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik di antara kita ini, yang terbaik menurut Allah adalah atqakum, orang yang bertakwa. Karena atqakum itu rahasia, maka jamaah masjid itu mestinya yang dipakai logika masjid itu adalah bahwa menghadapi siapapun tidak boleh kita remehkan. Karena siapa yang paling bertakwa, yang tahu persis adalah Allah. Kalau di kantor misalkan, atqakum itu bisa jadi tukang sapu itu lebih mulia daripada kepala kantornya. Atas dasar itu, pemikiran itu, maka sebagai orang Islam, siapapun, tidak peduli itu tukang parkir, tukang sapu, harus sama-sama kita hormati. Logikanya adalah karena siapa tahu dia adalah orang pilihan Allah yang kita tidak tahu rahasianya. Kaum muslimin rahimakumullah, di masjid kita diajari taat. Kalau sholat itu menghadap ke kiblat, taat menghadap ke kiblat semua. Sofnya rapi lurus, kita diajarkan rapi. Sebelum menuju ke masjid kita wudu. Di sana di wudu ada istinsak, membersihkan hidung, ada membersihkan celah-celah jemari, ada membersihkan kumur-kumur. Di masjid diajarkan taat, rapi, bersih, tertib. Jadi masyarakat akan terbentuk yang kedua yang menjadi penangkal bencana, yaitu al-mutahabbina fi. Yang pertama yang membuat bencana itu tidak jadi diturunkan oleh Allah, yang pertama adalah pemakmur masjid, dan yang kedua adalah al-mutahabbina fi, orang yang saling menjaga cinta karena Allah. Maka miris di sini, kita khawatir di sini, karena negeri kita sekarang ini sedang kronis saling caci maki. Itu bukan antar orang awam,
Para cerdik pandai, para tokoh-tokoh yang mestinya menjadi panutan, justru mereka mempertontonkan, mencontohkan saling maki, saling umpat, saling dendam. Tidak ada lagi al-mutahabbina fi. Di sini kita harus menangis. Jangan kepedean, virus itu tidak akan datang ke Indonesia. Karena al-mutahabbina fi telah hilang di negeri Indonesia ini. Saling hormat. Padahal kalau kita berbasis masjid, seperti itu tadi, siapapun harus kita hormati, kita sayangi, kita cintai. Di dalam surat Al-Hajj, kita bisa buka di ayat 18. Di sana kita sudah disadarkan oleh Allah bahwa seluruh yang ada di langit dan di bumi ini bersujud kepada Allah. Bebatuan, gunung, pepohonan, hewan-hewan dari yang kecil sampai yang besar, semua bersujud kepada Allah. Maka ketika mereka kita zalimi hewan-hewan itu, kita berdosa. Itu ajaran Allah. Apalagi sesama manusia. Sunan Bonang, waktu tongkatnya direbut oleh Sunan Kalijogo, waktu itu Raden Said, dikenal Brandal Lukojoyo. Sunan Bonang jatuh, dan tanpa sengaja pada saat jatuh itu ada rumput yang tercabut. Bagaimana tobatnya Sunan Bonang, nangisnya itu tidak berhenti-berhenti. Gara-gara mencabut rumput. Kita mungkin tidak bisa sedahsyat para sunan, tapi minimal mari kita hentikan. Kalau kita wudu dan menerapkan wudu, tidak mungkin tangan kita itu tega mengetikkan kata-kata yang menyakitkan orang lain. Tidak mungkin dengan gegabah nge-share yang kita sendiri tidak tahu. Maka ingat betul-betul bahwa azab itu tidak akan diturunkan oleh Allah selagi pada diri kita ada al-mutahabbina fi. Yang ketiga yang membuat Allah tidak jadi menurunkan azabnya adalah al-mustaghfirina bil ashar. Bukan sekedar istighfar, tapi di sana ditegaskan bil ashar. Orang-orang yang sebelum subuh sudah bangun dan mereka sibuk memeriksa kesalahan dirinya sendiri, tidak sibuk memeriksa kesalahan orang lain. Mustaghfir, istighfar bil ashar. Begitu bangun yang dicari adalah kesalahan dirinya. Coba budaya ini. Orang kalau sampai tega memaki orang lain, berarti dia sedang lupa bahwa dirinya juga penuh dosa. Mohon maaf, teman-teman wartawan misalkan, tolonglah kita adakan pencerahan beritanya itu. Tolong, demi nikmatnya kehidupan ini, demi supaya kita terhindar dari corona itu agar tidak masuk di wilayah kita. Al-mustaghfirina bil ashar. Jadi kesimpulannya, azab itu dipalingkan, tidak jadi diturunkan jika masih banyak pemakmur masjid. Tapi bukan hanya memakmur meramaikan, sekedar meramaikan, tapi menerapkan kehidupan ini dengan pemikiran ala masjid. Yang kedua, pemikiran ala masjid itu akan melahirkan al-mutahabbina fi, orang yang saling menjaga tenggang rasa. Budaya kita sudah hilang ini. Wal mustaghfirina bil ashar. Kaum muslimin rahimakumullah, sedikit untuk mengakhiri khutbah ini. Sesungguhnya Bung Karno itu sudah mencontohkan bahwa membangun negeri ini dengan berbasis masjid, sehingga nasionalisme di Indonesia ini tidak bisa dicontoh oleh negeri-negeri lain. Bung Karno sebelum membangun Masjid Istiqlal, Istiqlal itu artinya kemerdekaan. Bung Karno sadar betul tidak mungkin tahu-tahu merdeka tanpa ada para pejuang. Maka sebelum membangun Istiqlal, Bung Karno membangun Masjid Syuhada di Yogyakarta. Kemerdekaan tidak akan mampu dicapai sebelum adanya perjuangan para syuhada. Begitu merdeka, habis membangun Masjid Syuhada, membangun Istiqlal, di depan istana itu Bung Karno membangun Masjid Baitur Rahim, rumahnya orang yang berkasih sayang. Artinya kemerdekaan ini tidak mungkin langgeng kalau tidak diisi dengan semangat kasih sayang di antara sesama kita. Dan yang terakhir, Bung Karno
membangun masjid di ITB dengan nama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu kalau kita lihat sejarahnya, beliau adalah intelektual yang pejuang, pejuang yang intelektual. Banyak pejuang tapi tidak intelek, dan juga banyak orang intelek yang tidak berjuang. Tidak demikian dengan Salman Al-Farisi. Artinya apa? Bahwa memakmurkan masjid, menjaga cinta di antara sesama itu perlu adanya pejuang-pejuang yang intelek. Perlu kita semua. Kalau di tempat ini ada orang yang kebetulan berpengaruh di kabupaten ini, tolong manfaatkan masjid itu untuk mengembalikan budaya-budaya yang hilang itu. Dengan begitu, semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari bencana-bencana yang sekarang sedang begitu dahsyatnya menimpa negeri kita. Walaupun dikabarkan yang terkena corona baru 27 orang. Itulah kenapa di dalam surat At-Taubah Allah dengan tegas mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim terkait dengan kemasjidan. Makana lil musyrikina ayya'muru masajidallah. Tidak mungkin orang musyrik itu mau diajak memakmurkan masjid. Mafhum mukhalafahnya. Kalau kita malas diajak memakmurkan masjid, sekedar jamaah di masjid, meramaikan subuh itu bagaimana seperti Jumat, maka ada watak-watak orang musyrik yang ada di dalam diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di ayat 18-nya, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Hanya orang-orang yang ingin menambah keimanannya lah orang yang mau memakmurkan masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita untuk turut berkiprah memakmurkan masjid, menebar damai dan kasih sayang pada sesama, bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada alam, mengedepankan tahu diri dan menghentikan budaya saling bermusuhan sehingga virus corona dipandang Allah semoga tidak pantas masuk di wilayah kita. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah